kasih adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, kita dalam penyertaan Tuhan, kita dalam perlindungan Tuhan, kita masih diberi kekuatan, kita diberi kesehatan, dan kita sudah memasuki di awal September di hari ini, dan kita mau bersyukur atas penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita mau datang ke hadirat Tuhan, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan kita juga akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Untuk memulai ibadah kita di hari ini, kita akan menyanyikan sebuah lagu, yaitu Bersyukurlah kepada Tuhan. Ayo adik-adik kita nyanyi bersama. Adik-adik, sebelum kita masuki ibadah hari ini, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus punya Tuhan yang terus menyertai dan melindungi di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Hingga di hari ini Tuhan Yesus kami memasuki bulan September, itu semua karena kasih karunia Tuhan yang hadir di dalam setiap kehidupan kami. Dan di hari ini Tuhan Yesus kami mau datang ke hadirat Tuhan, mau memuji, mau memuliakan nama Tuhan, dan juga akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang pimpin setiap kami Bapa, kiranya Tuhan yang berikan kami hikmat dan pengertian untuk kami dapat mengikuti ibadah kami di hari ini dengan penuh sukacita daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami memulai ibadah kami di hari ini hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Adik-adik, untuk lagi yang kedua, kita mau berjalan bersama Tuhan untuk menjalani hari-hari kita di dalam setiap kehidupan kita, untuk meraih setiap masa depan kita. Kita mau nyanyikan lagu Jalan Serta Yesus.
yang terkasih di dalam Tuhan, sebentar lagi kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan, dan kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita mau menyanyikan sebuah lagu, Firman-Mu Pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Onya. Puji Tuhan, kakak dalam keadaan sehat, sehingga boleh menyapa kalian kembali dalam ibadah online kali ini. Kakak harap kalian dan keluarga kalian semua yang ada di rumah juga dalam keadaan sehat. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas berkat penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami akan kembali bersama-sama membaca dan belajar dari firman-Mu. Kami mohon pimpinan Roh Kudus-Mu untuk menolong kami satu demi satu untuk bisa memahami maksud dari firman-Mu dan kemudian menjadikannya pedoman dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik,
Sebelum kita membaca Alkitab bersama-sama, kakak mau meminta bantuan kalian. Dalam gambar ini kita lihat ada 2 titik, yaitu titik A dan titik B. Nah, kakak mau minta bantuan kalian untuk menunjukkan dengan jari telunjuk kalian kira-kira jalur atau jalan manakah yang dapat ditempuh untuk pergi atau berpindah dari titik A ke titik B. Tolong tunjukkan dengan jari telunjuk kalian jalan atau jalur untuk berpindah dari titik A ke titik B. Sudah? Kita akan lihat sama-sama. Kalau kakak tebak, kemungkinan sebagian besar kalian akan membuat jalur seperti ini. Tetapi bagaimana kalau kakak menunjukkan jalur yang lain yang seperti ini, berjalan ke bawah, memutar jauh, lalu kemudian baru menuju ke titik B. Kalau kita lihat jalan yang ini yang kalian tunjukkan adalah sepertinya yang paling dekat dan paling mudah. Sementara yang berjalan jauh ke bawah memutar baru kembali ke titik B ini terlihat jauh dan membutuhkan waktu yang lama. Tetapi manakah yang paling baik? Manakah yang paling membawa manfaat? Bacaan Alkitab kita hari ini diambil dari Keluaran 13 ayat 17 sampai 22. Yuk kita baca bersama-sama. Kakak membaca dari sini dan kalian di rumah masing-masing juga ikut membaca ya. Keluaran 13 ayat 17 sampai 22. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh. Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, bagian Alkitab yang baru saja kita baca adalah kisah di mana bangsa Israel akhirnya bisa pergi dari tanah Mesir setelah mengalami penindasan dan perbudakan dalam waktu yang cukup lama. Dengan dipimpin oleh Musa dalam tuntunan Allah, bangsa Israel berjalan dari tanah Mesir menuju satu tujuan, yaitu tanah Kanaan. Mari kita lihat bersama jalan atau jalur yang ditempuh oleh bangsa Israel dari tanah Mesir
menuju tanah Kanaan. Nah, kalau kita lihat di sini, titik A dan titik B yang tadi kakak sebutkan di awal adalah mewakili letak tanah Mesir dan tanah Kanaan. Ternyata jalur yang ditempuh oleh bangsa Israel adalah jalur yang jauh memutar. Mengapa Allah tidak mengarahkan bangsa Israel melewati jalur yang lebih dekat? Jika kita lihat bersama dalam bacaan Alkitab kita di ayat 17 dikatakan bahwa Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Allah memikirkan kondisi bangsa Israel yang mengalami penindasan dan perbudakan untuk waktu yang cukup lama. Bisa dibayangkan jika mereka langsung menghadapi peperangan, mungkin mereka akan dengan mudah menyerah. Allah mengarahkan mereka ke jalur yang memutar dan lebih jauh untuk memberi bangsa Israel waktu dan untuk melatih iman mereka. Lalu, apa hubungannya kisah perjalanan bangsa Israel dengan kehidupan kita saat ini? Adik-adik, di zaman sekarang, zaman now, kita cenderung bisa memperoleh apa yang kita inginkan dengan mudah dan cepat. Saat kita lapar ingin makan, kita tinggal menggunakan aplikasi online dan makanan akan tiba di depan kita dalam waktu yang sebentar. Kita tidak perlu berbelanja bahan makanan ke pasar atau menghabiskan waktu di dapur untuk mengolah makanan. Tidak hanya itu, dalam belajar pun banyak sekali bahan-bahan belajar yang sekarang mudah kita dapatkan melalui fasilitas smartphone, laptop dengan sambungan internet. Nah, kondisi seperti itu membuat kita cenderung memilih cara atau jalan yang cepat, mudah, yang instan, dan menolak cara-cara yang lama, membutuhkan proses. Dan seringkali saat mengalami sedikit saja kesulitan, kita sudah mengeluh, mudah menyerah. Nah, inilah maksud Allah bagi bangsa Israel saat Allah mengizinkan bangsa Israel melewati jalan yang jauh memutar dibanding jalan yang lebih dekat dan mungkin lebih cepat. Jalan yang jauh dan memutar ini adalah cara Tuhan untuk melatih iman bangsa Israel. Meskipun kalau kita pelajari lebih jauh, beberapa kali ditemukan bangsa Israel berpaling dari Allah. Tetapi, apakah Allah meninggalkan bangsa Israel? Sama sekali tidak. Dalam bacaan kita juga bisa melihat bagaimana penyertaan Allah yang setia bagi bangsa Israel, terutama terlihat dari tiang awan dan tiang api yang ada saat siang dan malam menyertai bangsa Israel senantiasa. Sama seperti halnya bangsa Israel, kita juga terkadang Tuhan arahkan ke jalan yang memutar dan mengalami kesulitan untuk melatih iman kita. Sebagai contoh kondisi pandemi saat ini yang kita alami, adik-adik harus sekolah dari rumah, tidak bisa sering-sering bertemu dan bermain dengan teman-teman. Bahkan mungkin ada orang tua kita yang terpaksa kehilangan pekerjaan. Saat mengalami kondisi sulit seperti ini, biasanya kita dengan mudah mengeluh dan bersungut-sungut. Nah, setelah belajar dari bangsa Israel, kakak mau mengajak adik-adik
untuk melihat kesulitan-kesulitan yang kita alami saat ini sebagai cara yang Tuhan pakai untuk melatih iman kita. Jadi dari bacaan Alkitab yang sudah kita pelajari hari ini, kakak mau kembali menekankan bahwa kesulitan-kesulitan atau kondisi susah yang kita alami saat ini merupakan salah satu cara Tuhan untuk melatih iman kita dan agar kita selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Oleh karena itu, daripada mengeluh dan bersungut-sungut, kita sebaiknya bersyukur akan kasih penyertaan Tuhan yang setia di dalam kehidupan kita. Dengan begitu, yakin dan percayalah kita akan mampu bertahan melewati kesulitan-kesulitan ini karena kita berjalan bersama Tuhan. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau kembali mengingatkan kami bahwa kondisi yang kami alami saat ini adalah salah satu cara yang Engkau gunakan untuk melatih iman kami, agar kami selalu bersandar dan mengandalkan Engkau dalam segala hal. Biarlah kami senantiasa yakin akan penyertaan-Mu dan senantiasa bersyukur akan kasih-Mu yang tidak berkesudahan di dalam kehidupan kami, sehingga pada akhirnya kami mampu bertahan dan melewati kondisi-kondisi sulit yang Kau izinkan dalam kehidupan kami, karena kami berjalan bersama Engkau. Kami serahkan sepanjang kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ada satu ayat yang bisa kita hafalkan untuk senantiasa mengingatkan kita bahwa kejadian-kejadian atau kesulitan-kesulitan yang kita alami adalah salah satu cara Tuhan mendidik dan melatih kita. Ayat tersebut diambil dari Amsal 3 ayat 11a. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Amsal 3 ayat 11a. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Oke adik-adik, akhirnya kita ada di penghujung ibadah kita di hari ini. Pujian syukur atas penyertaan Tuhan, dan kita mau mengakhiri ibadah di hari ini dengan doa, dan nanti kita akan tutup dengan Bapa terima kasih. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa atas penyertaan Tuhan di dalam ibadah kami di hari ini. Tuhan telah pimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan biarlah setiap firman yang telah kami dengar dan telah kami baca Bapa dapat bertumbuh di dalam setiap hidup kami Yesus, bertumbuh di dalam setiap perbuatan kami Bapa, sehingga kami menghasilkan buah-buah yang lebat yang hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kiranya Tuhan yang menyertai dalam setiap kehidupan adik-adik kami, Tuhan yang memberikan mereka kekuatan, mereka penghiburan, memberikan mereka kesehatan dan berkat-berkat yang melimpah untuk mereka berjalan bersama Yesus di dalam iman yang teguh untuk meraih setiap masa depan mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Demikianlah doa kami di hari Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.